Ini kehalang gitu nggak? Apa udah full screen? Full screen stop. Oke, thank you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pendidikan Bahasa Indonesia, Pak Ahmad Fuadin, serta teman-teman teknologi pendidikan 2021 kelas B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ejaan bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Nah, di sini ada Fauzia Sania, lalu ada Surya Hamam, ada Ilham Fadilah, Tegar Tasa Wijay, dan saya sendiri selaku moderator Safa Dinastia. Nah, pada ejaan bahasa Indonesia ini, kelompok kami akan membahas 5 pokok bahasan yang terdiri dari pengertian dan fungsi ejaan, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Untuk pokok bahasan yang pertama, pengertian dan fungsi ejaan akan saya sampaikan sendiri. Nah, di sini ada pengertian ejaan. Ejaan adalah segala peraturan yang melambangkan bunyi, ujaran, menghubungkan dan memisahkan lambang-lambang. Secara sederhana, ejaan meliputi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Lalu, terdapat fungsi ejaan. Nah, fungsi ejaan ini terdapat yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, fungsi ejaan sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, penyaringan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Untuk pemaparan materi selanjutnya, pemakaian huruf akan disampaikan oleh Fauzia Sania. Kepada Fauzia Sania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan huruf. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, boleh di next. Yang kedua yaitu huruf vokal. Vokal juga disebut huruf hidup atau bunyi. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan vokal adalah A, I, U, E, dan O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21, yaitu B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi huruf konsonan ini selain dari huruf vokal yang tadi itu, A, I, U, E, O. Oke, boleh di next. Yang keempat yaitu ada huruf diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucap sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya, AU pada kata kerbau. Jadi dibacanya tuh au, bukan kerbau gitu. Terus AI pada kata santai dan EI pada kata survei. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti KH pada khusus, NG pada kata ngarai, NY pada kata nyata, dan SY pada kata syarat. Selanjutnya itu ada huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat
huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada penggunaan huruf kapital. Yang pertama itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, apa maksudnya? Terus ada juga contoh lain, dia membaca buku. Jadi, awal dari kalimat yang pertamanya itu harus huruf kapital. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, halo saya Amir Hamzah, si Dewa Pedang. Terus yang selanjutnya dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Selanjutnya ada dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ini. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya dipakai pada huruf awal unsur nama gelar kehormatan, keturunan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Terus ada juga dipakai pada huruf awal unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia, terus ada contoh lain, terima kasih Kiai. Yang selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti Profesor Supomo. Next. Selanjutnya dipakai pada huruf awal nama bangsa, suku bangsa, dan bangsa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Sunda, dan bahasa Indonesia. Terus juga dipakai pada huruf awal nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, bulan Maret, hari Senin. Selanjutnya dipakai sebagai huruf nama geografi. Contoh, saya tinggal di Jawa Barat. Selanjutnya juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Contoh, Republik Indonesia, terus ada contoh lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dipakai sebagai singkatan dari suatu kata. Contoh, KBBI, terus Persib. Boleh di next. Selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, SH, M.Hum. Terus dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Perang Dunia II. Selanjutnya juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Terus dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada pemakaian huruf, yaitu huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang pada penulisannya miring. Biasanya digunakan pada penulisan kata dari bahasa asing, judul buku, dan penegasan kata. Penggunaan huruf miring ini ada pada dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Jadi kata Cakrawalanya itu di huruf miringkan karena itu merupakan kutipan gitu dari surat kabar. Terus selanjutnya dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir dari kata abad adalah D. Selanjutnya dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangosta. Oke, boleh di next. Selanjutnya pemakaian huruf, yaitu ada huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal.
Biasanya digunakan pada penegasan kata yang ditulis miring dan bagian-bagian karangan. Penggunaan huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH seperti kata pada Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Terus ada juga contoh kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Selanjutnya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contoh, 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan. Oke. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Sani atas pemaparan materinya, sudah cukup jelas. Jadi kita akan beralih kepada materi pokok bahasan selanjutnya, yaitu terkait penulisan kata yang akan disampaikan oleh Surya Hamam. Kepada Surya Hamam, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Mohon maaf di sini jaringan kurang stabil, jadi izin menonaktifkan kamera ya. Baik, di sini ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Di sini tidak bisa dipisah-pisah. Contoh saya, Anda, aku, kamu itu tidak bisa dipisah jadi sa spasi ya begitu. Terus kata berhimpun, kata berimbuhan yang pertama imbuhan awalan, akhiran, sisipan serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya seperti kemana, di mana begitu. Terus kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata setelahnya. Namun bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Lalu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali esa ditulis serangkai. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan kata yang diulang adalah kata yang pertama. Oke, next. Di sini ada yang keempat, gabungan kata. Yang pertama yang biasa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata dasar. Apabila di tengah kata terdapat huruf vokal yang bersebelahan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf tersebut. Yang kedua, huruf diftong a, i, u, ai, au, e, dan oi tidak dapat dipenggal. Terus yang ketiga, di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal. Pemenggalan
pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Yang keempat, di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan berurutan. Pemenggalan dilakukan di antara keduanya. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Namun gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dapat dipenggal. Selanjutnya, pemenggalan kata turunan sebaiknya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Ketiga, jumlah kata tersendiri atas jumlah kata jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keempat, nama orang yang terdiri dari 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri dari 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Yang keenam, ada kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata setelahnya. Yang ketujuh, ada partikel. Partikel yang pertama kata lah, kah, dan tah serangkai dengan kata sebelumnya. Partikel pun ditulis terpisah dengan kata sebelumnya dan ditulis serangkai apa. Yang ketiga, partikel per yang mengandung arti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama gelar, jabatan, dan sapaan diikuti titik setelah singkatan tersebut. Yang kedua, singkatan lembaga pemerintah, pendidikan, organisasi, serta nama dokumen resmi, dan kata yang bukan nama diri ditulis kapital tanpa tanda titik tiap huruf awalnya. Yang ketiga, singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih ditulis dengan tanda titik di akhir. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf dan dipakai dalam surat menyurat diikuti oleh tanda titik pada setiap hurufnya. Yang kelima, pelambangan kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri dari suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deretnya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang terdiri dari suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deretnya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab dan Romawi adalah angka yang biasa dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, penulisannya, lambang bilangan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali dipakai berurutan. Yang kedua, bilangan awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka susunan kalimatnya yang diubah. Yang ketiga, angka bilangan besar dapat ditulis dengan huruf agar memudahkan pembacaannya seperti juta, miliar, dan triliun. Yang keempat, ditulis dengan angka apabila menyatakan ukuran dan nilai uang. Yang kelima, ditulis dengan angka apabila untuk menulis alamat. Yang keenam, ditulis dengan angka apabila untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, bilangan pemecahan dapat ditulis dengan huruf. Yang kedelapan, bilangan tingkat seperti Perang Dunia Kedua. Yang kesembilan, dapat ditulis dengan angka apabila terdapat imbuhan an di akhiran.
Yang ke-10 dapat ditulis dengan huruf dan angka sekaligus seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta kelahiran, dan kwitansi. Yang ke-11 ditulis dengan angka diikuti huruf seperti pada tanda terima atau bukti. Ditulis dengan huruf apabila mengandung unsur nama geografi. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Ku di sini ada dua, ku yang di depan sama ku yang di akhiran. Ku dan kau yang ada di depan serangkai dengan kata sebelumnya. Sedangkan ku yang di belakang, mu, samanya ditulis serangkai dengan kata setelahnya. Yang ke-11 kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Hamam atas pemaparan materinya, sudah cukup jelas. Jadi kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pemakaian tanda baca yang akan disampaikan oleh Ilham dan Tegar. Kepada Ilham dan Tegar, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf, izin menonaktifkan kamera karena di sini sinyalnya agak kurang. Nah, saya akan menjelaskan pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, contohnya di sini ada kalimat mereka duduk di sana dengan akhiran tanda titik. Lalu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya di sini ada A, bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada A kecil, kedudukan, dan B, fungsi. Lalu dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya di sini ada 01.35.20 jam, yang berarti 1 jam 35 menit 20 detik. Lalu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Di sini contohnya ada Moelion Anton M. tahun 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia. Nah, lalu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya di sini ada Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Di telepon seluler, lalu komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Lalu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Lalu tanda dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya di sini ada kalimat, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi,
wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Nah, di sini ada contoh kalimatnya seperti wah, keren banget. Nah, selanjutnya tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya ada kata nenek saya. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Selanjutnya, nah, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya di sini Bandung 15 Maret 1960. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Seperti Muelion Anton M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta Gramedia. Selanjutnya tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademisi yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Seperti Siti Aminah, SH, MH. Lalu tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan angka. Di sini contohnya 27,3 kg. Lalu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Lalu tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas pengertian saudara, kami ucapkan terima kasih. Beda dengan contoh kalimat yang salah seperti atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, kan beda ya. Selanjutnya, yaitu ada tanda titik koma. Tanda titik koma sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Nah, contohnya di sini ada hari sudah malam. Anak-anak masih membaca. Anak-anak masih membaca buku. Lalu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya di sini ada syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama ada berkewarganegaraan Indonesia, kedua berijazah sarjana S1, dan yang ketiga berbadan sehat. Lalu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan topi, pisang, apel, dan jeruk. Selanjutnya, tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, contohnya di sini hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan,
yaitu hidup atau mati. Nah, selanjutnya tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, kita tidak menggunakan tanda titik 2. Lanjut, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, itu Ahmad Hidayat. Lanjut, titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya di sini, Amar berbicara, baik Bu. Lalu, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya di sini ada surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Mohon maaf, kepental. Saya share screen lagi ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya di sini, ceritanya di sini katanya terpenggal ya. Nah, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, jadi di bawahin gitu. Lalu tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Contohnya anak-anak. Selanjutnya tanda hubung dipakai untuk menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Seperti panitia yang dieja PANITIA. Lalu tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya berevolusi. Lanjut. Nah, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf ke dengan angka, angka dengan an, kata dan imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dan angka, dan kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya di sini ada kalimat se-Jawa Barat. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya di backup. Lalu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada tanda pisah. Nah, tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata. Contohnya, keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika
kita mau berusaha. Kalimat di sini ada kita sependapat ini merupakan kata penyisipan, ya. Penyisipan kata. Nah, lanjut, tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya Soekarno-Hatta atau proklamator kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tunggal atau tempat sampai dengan atau sampai ke. Di sini contohnya Jakarta sampai dengan Bandung atau Jakarta sampai ke Bandung. Lalu yang ketujuh ada tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya tanda tanya dia. Kau dengar bunyi kering-kering tadi? Lalu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya tergugat. Tergugat maksudnya itu yang digugat, ya. Next. Yang kedelapan ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Lalu tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau kurang dapat dibuktikan kebenaran. Monumen Nasional dibangun pada tahun 1969. Jadi kalimatnya mengandung kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi masih pokoknya kurang dapat dibuktikan lah. Nah, yang selanjutnya nomor 9 ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya di sini, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Lalu tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, jadi kesimpulannya, lalu ceritanya ada bel berbunyi, bel istirahat. Oh, sudah saatnya istirahat. Nah, untuk selanjutnya, tanda petik akan dijelaskan oleh rekan saya, Tegar Tasawijay. Pada Tegar, persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ade. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tulisan lain. Contohnya, merdeka atau mati, seruan Bung Karno pada pidatonya. Kemudian yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, marilah kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberi amplop kepada petugas. Next slide.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Keterangan dari surat izin mengemudi. Kemudian, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Contohnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Kata lihat tabel 10 ini merupakan penjelasan dari kata itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, pesepak bola, kenamaan itu berasal dari kota Padang. Nah, kata kota ini dapat kita hilangkan atau kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang dipergunakan sebagai penanda perincian. Contohnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Kata A, B, C ini merupakan kata perinci dari faktor produksi. Next slide. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun tanda siku Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Kemudian, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan dalam bab lihat halaman 35-38. Kata lihat halaman 35-38 ini merupakan kata keterangan dari bab 2. Kemudian yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk nomor surat atau pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, tahun ajaran 2021-2022. Next. Oke. Kemudian tanda baca miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi dapat kita baca menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh di bank. Huruf H di sini dikasih garis miring karena dapat dihilangkan atau dipakai. Next. Kemudian yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, mereka sudah datang kan? Nah, kata kan ini sebelumnya yaitu kata bukan. Next. Maaf, kebentar lagi.
Bentar. Share screen lagi ya. Ya, untuk pembahasan berikutnya mengenai penulisan unsur serapan yang akan disampaikan oleh Tegar. Kepada Tegar, saya persilakan. Slide sebelumnya, mohon maaf. Kenapa, Tegar? Slide sebelumnya. Baik, slide selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Dalam kemajuan abad ini, bahasa Indonesia telah menyerap bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan untuk bahasa asing seperti bahasa Inggris, Spanyol, Arab, Sanskerta, dan Belanda. Unsur kata serapan dalam bahasa Indonesia tergolong dalam dua golongan. Yang pertama, untuk yang belum terserap sepenuhnya. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contohnya, force majeure, de facto, de jure, dan rex home. Kemudian yang kedua yaitu unsur bahasa asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan tersebut yaitu pertama, kata AA dalam bahasa Belanda menjadi A. Contohnya, pal menjadi pal, bal menjadi bal, dan oktav menjadi oktav. Kemudian, kata AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Contohnya, aerob menjadi aerob, kemudian aerodinamik menjadi aerodinamik. Kemudian selanjutnya, AE jika bervariasi dengan E menjadi kata E. Hemoglobin menjadi hemoglobin. Kemudian hematiti menjadi hematite. Kemudian kata C di depannya ada huruf E, I, O, E, dan Y menjadi huruf S. Contohnya, sentral menjadi sentral, circulation menjadi sirkulasi. Kemudian kata CC di depannya ada huruf O, U, dan konsonan lainnya menjadi huruf K. Contohnya, akomodasi menjadi akomodasi, akulturasi menjadi alkulturasi. Kemudian yang selanjutnya CC di huruf CC di depannya ada huruf E dan I menjadi kata KS. Contohnya, aksen menjadi aksen, kemudian aksesoris menjadi aksesoris. Kemudian kata CCH CH di depannya ada huruf A dan O dan konsonan lainnya menjadi huruf K. Contohnya, sakarin menjadi sakarin. Kemudian contoh selanjutnya, kolera menjadi kolera. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu E. E dalam bahasa Belanda menjadi kata E. Stopover menjadi stopover. Kemudian sistem menjadi sistem. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu GH
menjadi huruf G. Contohnya, genta menjadi genta, sorghum menjadi sorghum. Kaidah selanjutnya yaitu kata GUE menjadi kata. Contoh yang selanjutnya yaitu gigue menjadi giga. Kaidah yang selanjutnya yaitu IE dalam bahasa Belanda menjadi kata I jika lafalnya tetap I. Contohnya, politik menjadi politik. Rim menjadi rim. Kemudian, kaidah selanjutnya yaitu kata IE tetap IE jika lafalnya bukan huruf I. Contohnya, variety dan dalam bahasa Indonesia menjadi varietas. Kemudian hierarki dalam bahasa Indonesia menjadi hierarki. Kaidah yang selanjutnya yaitu OE dalam bahasa Yunani menjadi huruf E. Contohnya foetus menjadi fetus. Oestrogen menjadi estrogen. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu Ki menjadi K. Contohnya akuarium menjadi akuarium. Frekuensi menjadi frekuensi. Kaidah yang selanjutnya yaitu SC di depan katanya ada huruf A, O, dan konsonan menjadi kata SK. Contohnya scandium menjadi scandium, Scotopia menjadi Scotopia, Scutella menjadi Scutella. Next. Selain kaidah penulisan sebelumnya yang tadi, di bawah ini ada istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kata belakang AAT dalam bahasa Belanda menjadi ad. Contohnya advokat menjadi advokat. Selanjutnya yaitu kata akhiran AGE menjadi ASE. Contohnya presentage menjadi presentase. Contoh selanjutnya yaitu etalage menjadi etalase. Kaidah yang selanjutnya yaitu AL dalam bahasa Inggris dan EEL dalam bahasa Belanda menjadi AL. Contohnya struktural dalam bahasa Inggris, kemudian strukturel dalam bahasa Belanda, jika ke bahasa Indonesia kan menjadi struktural. Kemudian bahasa formal dalam bahasa Inggris dan bahasa formal dalam bahasa Belanda, jika ke dalam bahasa Indonesia kan menjadi kata formal. Kemudian kata normal dalam bahasa Inggris dan kata normal dalam bahasa Belanda jika diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata normal. Kemudian kata yang berakhiran ANT menjadi akuntan menjadi akuntan. Informan menjadi informan. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu kata akhiran air dalam bahasa Belanda menjadi ER. Contohnya komplementar menjadi komplementer. Primaire menjadi primer. Sekunder menjadi sekunder. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu yang berakhiran tion dalam bahasa Inggris dan berakhiran tie dalam bahasa Belanda menjadi kata ASI dan SI. Contohnya action dalam bahasa Inggris dan actie dalam bahasa Belanda jika diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata aksi. Kemudian kata publication dalam bahasa Inggris dan kata publicati dalam bahasa Belanda jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata publikasi. Kemudian kata EEL dalam bahasa Belanda menjadi kata L. Contohnya material menjadi material, moral menjadi moral. Kemudian yang kaidah yang selanjutnya yaitu
yang berakhiran ICA dalam bahasa Inggris dan ISCH dalam bahasa Belanda menjadi kata is. Contohnya economical menjadi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda ekonomis. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi economic. Kemudian kata practical dalam bahasa Inggris dan kata practice dalam bahasa Belanda jika diserap menjadi bahasa Indonesia akan menjadi kata practice. Kemudian kata ILE dalam bahasa Inggris dan IEL dalam bahasa Belanda jika diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata IL. Contohnya mobil dalam bahasa Inggris, mobil dalam bahasa Belanda dapat diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata mobil. Kemudian kata IFE dalam bahasa Inggris dan kata IEF dalam bahasa Belanda menjadi IF. Contohnya demonstratif dalam bahasa Inggris, demonstratif dalam bahasa Belanda menjadi jika diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata demonstratif. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Tegar atas pemaparan materinya. Karena semua materi sudah selesai dipresentasikan, saatnya kita diskusi. Dan untuk yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan, boleh silakan raise hand. Tidak ada yang bertanya ini? Seperti tidak ada, Pak. Atau ada tambahan dari Bapak? Ya, tanya jawab dulu aja. Kalau tidak ada, izin saya menambahkan, boleh? Menegaskan? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ke Safa ya, yang pagi ini dengan semangat memimpin kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya mengenai EBI ya, yang memang ini cukup panjang ternyata ya bahasanya dan melelahkan sepertinya. Ya karena mungkin lengkap dan panjang sehingga teman-teman dalam meresponnya pun wah apalagi yang terus ditanyakan gitu ya. Pada akhirnya tidak ada pertanyaan gitu ya. Ya. Terima kasih juga kepada orator Nyaji yang hari ini menyajikan materinya mengenai itu ya. Izin saya menegaskan saja teman-teman semuanya dari penjelasan yang panjang ini, EBI ini sebetulnya materi yang menarik ya. Ini menarik. Menariknya di mana sih sebetulnya? Ini kan materi ini merupakan materi aturan ya, yang mana aturan itu dalam penerapannya itu perlu kita pahami, perlu kita tahu caranya bagaimana menerapkan aturan-aturan tersebut, gitu ya. Nah, dalam teori yang saya ketahui bahwa untuk materi EBI ini memang mestinya secara praktis gitu ya, secara praktis untuk kita pelajari lebih dalamnya, karena memang aturannya juga aturan praktis gitu ya, karena ini juga aturan praktis sehingga lebih cocok ya, cenderung lebih baik
disampaikannya harus secara praktis. Bahkan kalau izin saya menyampaikan pengalaman yang sudah sebelum pandemi, ini menjadi materi favorit karena materi ini untuk jalan-jalan sebetulnya. Ya, jalan-jalan kemana? Ya, jalan-jalan ke tempat-tempat umum. Ya, dulu itu dikelompokkan, bahkan bisa secara individu ditugaskan untuk kemudian menyusuri jalan yang dimana di jalan manapun sebetulnya dibebaskan, tapi biasanya sih ke jalan-jalan yang ramai banyak orang dikunjungi, ya. Biasanya titik temunya di teras Cihampelas, ya. Ada yang ke Dago, ada yang ke Jalan BIP ke seterusnya. Pokoknya berpencar, nanti balik lagi di Jalan Cihampelas di sana, di teras Cihampelas. Apa yang dicari? Yang dicari adalah tulisan-tulisan yang ada di ruang publik, yang mana itu kemudian dikritisi, dilihat apakah tulisan tersebut sudah Indonesia atau EBI ini, ya. Nah, itu dikritisi dan itu kemudian dilihat tulisan-tulisan tersebut, baik itu tulisan yang berupa pengumuman, promosi, atau tulisan-tulisan yang merek-merek toko gitu ya, itu tidak jadi salah. Ada yang sedot WC di itu kan di tiang listrik seringkali sedot WC menerima dan seterusnya. Nah, itu ada juga yang mengkritisi itu gitu ya. Banyak tulisan-tulisan di ruang publik yang memang perlu kita kritisi ya. Ini sangat menarik. Sampai-sampai menariknya saya masih ingat betul itu ada salah satu kejadian yang mana itu kejadiannya itu tidak menyakitkan tapi memalukan gitu ya. Apa yang memalukannya itu adalah ketika teman-teman dari mahasiswa itu sedang melihat-lihat tulisan yang ada, kan kebanyakan di atas tulisan tuh ya, ada banner-banner di atas ditempelin, ada banner partai, ada banner segala macam lah ya di atas. Jadi saking fokusnya itu sedang berjalan di trotoar, itu melihat tulisan-tulisan yang menempel di atas itu. Intinya dilihat, dikritisi mana yang kelirunya di bagian tulisan itu, sampai saking seriusnya melihat tulisan itu sampai-sampai tidak sadar di depannya itu bahwa tutup gotnya itu sedang dibuka gitu ya. Di trotoar itu kan ada tutupnya tuh ya, ada ininya, itu kan sedang dibuka karena ada sampah yang sedang dikeluarkan dari sana gitu. Itu tidak sadar. Ada salah satu yang kemudian langsung masuk ke got itu gitu ya. Nah, itu sampai kotor setengah ini, selutut lah kotornya gitu ya. Bukan masalah sakitnya katanya. Ya, yang jadi masalah adalah memalukannya. Karena banyak dilihat orang gitu ya. Di sana kan di jalanan umum ya, sehingga banyak orang juga yang melihat gitu ya. Banyak ya juga yang menolong gitu ya. Tapi malunya itu gitu. Sakitnya tidak dirasa, tapi malunya itu yang dirasa katanya gitu. Padahal memar, kakinya memar dan sebagainya. Itu sampai masih ingat betul sampai sekarang mahasiswa tersebut kalau bertemu itu kalau ngobrolin itu pasti selalu ketawa-ketawa gitu. Tapi ada juga satu lagi yang menarik juga. Ada salah satu mahasiswa yang kemudian dia secara pribadi dia mencari itu, ditugaskan oleh kelompoknya untuk mencari kekeliruan dalam atau penggunaan EBI di ruang publik ya. Dia itu mencari preposisi di. Ini kan seringkali tuh dalam penggunaannya salah tuh ya, keliru ya. Seperti dijual, rumah dijual, tanah dijual, itu kan sering kita temui tuh ya. Nah, itu ternyata huntingnya itu, mencarinya itu masuk ke kompleks perumahan ya. Mahasiswa tersebut masuk ke kompleks perumahan yang dimana karena malamnya ada salah satu kendaraan yang hilang gitu. Jadi di kompleks tersebut ada warga yang kehilangan kendaraan malam harinya. Paginya itu mahasiswa tersebut masuk ke kompleks itu ya. Nah, itu dicurigai oleh security di sana karena memang saking gentingnya, masih hangat-hangat gentingnya, itu
dilihatin di apa namanya itu di CCTV, dipantau di CCTV, kemudian juga pokoknya mencurigakan geraknya karena mahasiswa tersebut melihat kanan kiri untuk melihat rumah yang dijual gitu. Nah, tulisan yang rumah dijual gitu ya, kan biasanya ada di komplek-komplek ya. Jadi dia menyusuri gang-gang kompleks itu, jalan-jalan kompleks itu, dan akhirnya menemukan salah satu rumah ya. Salah satu rumah yang memang rumah itu sudah lama sepertinya tidak dihuni gitu ya, sehingga banyak rumput yang sudah jadi di garasinya dan itu tidak dikunci, pagarnya itu tidak terbuka gitu ya, dan tulisannya ternyata di dalam bukan di pagar gitu ya, karena sudah rusak itu buminya, rumahnya sudah perlu renovasi lah intinya gitu ya. Akhirnya mahasiswa tersebut kan harus selfie buktinya, jadi masuk ke rumah itu dan selfie di sana. Ketika sudah beres selfie, security pun datang, ya satpam di sana tuh datang, satpam perumahan di sana tuh datang. Kemudian ya mahasiswa tersebut dibawa ke pos, ya dibawa ke pos. Nah, karena memang tadinya sudah dipantau, oh ini mencurigakan ngapain gitu. Lalu diinterogasi lah di pos, ya. Mengapa saya tahu? Karena ternyata mahasiswa itu memberikan nomor handphone ke security. Jadi nomor handphone saya dia nelpon ke saya, kemudian minta untuk kemudian dijelaskan apa ini kan sudah disampaikan oleh konstruktor bahwa ini merupakan sebuah tugas dan seterusnya. Tapi itu tidak percaya. Akhirnya dia nelpon ke saya, terus saya jelaskan, akhirnya clear dan minta maaf gitu ya. Nah, mohon maaf dan seterusnya. Gitu. Sampai KTP ditahan dan seterusnya. Pokoknya diinterogasi saja. Itu sampai pokoknya tegang aja gitu ya. Itu sampai singkat betul. Nah ini persoalannya adalah kita bukan pada ceritanya, pada kejadian, tapi persoalannya penulisan linknya. Coba yang Teh Nabila Teh, kalau dijual itu digabungkan atau dipisah Teh? Digabung mungkin Pak. Digabung, oke. Digabung ya. Nah, betul nggak Kang Surya? Itu digabung atau dipisah? Kalau penulisan dijual, rumah dijual. Kalau dijualnya di awal kata dipisah loh Pak. Di awal kalimat dipisah, kalau dipisah tidak dipisah. Oh gitu. Oh oke. Kang Surya, terima kasih. Kalau Kang Dapa gimana Kang? Dijual itu digabung atau dipisah? Digabung Pak. Digabung, oke. Walaupun dalam satu kalimat, misalnya rumah. Ya, digabung juga ya. Oke. Ya. Nah, penulisan preposisi di, coba lihat lagi ke panduannya, ke PUEB-nya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia-nya, itu digabungkan kalau diikuti kata itu dipisah kalau diikuti kata tempat. Sebaliknya, tanpa diikuti kata tempat itu diserangkaikan atau digabungkan. Gitu. Sebetulnya mudahnya gini, ya. Mudahnya gini. Cukup ditambahkan oleh setelah kata yang mendahulinya, gitu ya. Misalnya dijual oleh. Nah, kalau dijual oleh itu kan nyambung ya. Itu artinya harus diserangkaikan, harus digabungkan. Tapi kalau di kampus oleh, coba di kampus oleh nyambung tidak Kang Dafa? Di kampus tidak, berarti itu penulisannya itu harus dipisah, gitu ya. Di sana oleh, digabung atau dipisah? Dipisah. Di sana oleh, dipisah. Oke, karena tidak nyambung ya. Oke, intinya itu kuncinya adalah ketika ditambahkan oleh itu nyambung, maka itu diserangkaikan atau digabungkan. Nah, sebaliknya kalau ditambahkan oleh tidak nyambung, berarti itu harus dipisah, ya, dipisahkan. Dimakan oleh, ya, dipukul oleh, nah itu kan nyambung, berarti harus digabungkan. Nah ini untuk memudahkan sebetulnya, nah, walaupun memang aturannya menjelaskan di sana ketika diikuti tempat, nah, baru kemudian dipisah dan seterusnya. Tapi itu biasanya masih sering keliru, gitu ya, dalam praktik penulisannya. Gitu. Nah kemudian aturan-aturan lain seperti apa namanya tuh huruf miring, huruf tebal itu kan tidak semata-mata itu dibuat ya teman-teman semuanya. Kapan kita harus menggunakan huruf tebal, kapan kita harus menggunakan huruf miring, kapan juga kita harus menggunakan kapital gitu ya.
itu tidak semata-mata ada, tidak semata-mata dibuat, ya. Tentu saja itu ada kegunaannya, gitu ya. Nah, karena ini dalam penggunaan tulisan, jadi bisa membedakan pada akhirnya larinya ke makna, teman-teman semuanya. Sekarang gini, misalnya kalau judul surat kabar itu tidak dimiringkan, ya, tidak ditegaskan, maka itu nanti akan masuk menjadi sebuah kalimat, nantinya masuk ke kalimat itu. Jadi nantinya kalimat ini apa sih sebetulnya, gitu ya. Nah, jadi tidak jadinya bias gitu maknanya. Ya, makanya dalam surat kabar, misalnya dalam pikiran rakyat, nah itu kan pikiran rakyat di sini kan ditegaskan bahwa itu merupakan redaksi, merupakan sebuah koran surat kabar, gitu ya, sehingga memperbedakan antara penegasan dan bukan yang ditegaskan. Nah ini salah satu kegunaannya mengapa mesti ada miring, gitu, huruf miring, dan juga mesti ada huruf tebal, gitu ya, ada apostrof, ada strip, dan seterusnya. Masing-masing memiliki kegunaannya tadi, ya. Ya, satu lagi yang ingin saya tegaskan adalah sekaitan dengan singkatan dan akronim. Nah, ini seringkali nih. Jadi bedanya apa, Teh Safa? Kalau singkatan dan akronim apa bedanya, Teh? Kalau singkatan itu ya singkatan gitu dari beberapa kalimat. Kalau akronim tuh kata ganti, ya enggak? Kata ganti, oke. Kalau UPI itu singkatan atau akronim? Singkatan, Pak. Kalau akronim tuh kayak UNPAD nggak sih, Pak? Kalau UPI itu singkatan, kalau akronim tuh UNPAD bukan? Nah, itu coba ini. Makanya ini saya coba tegaskan dulu. Sudah memahami belum yang perbedaan antara akronim dan singkatan? Gitu. Kalau Kang Dapa, kalau SIM itu singkatan atau akronim? Gimana, Pak? SIM itu singkatan atau akronim? Akronim. Akronim. Oke. Kalau KTP? Singkatan, Pak. Singkatan. Oke. Kalau NIM? Singkatan. Singkatan. Oke. Terima kasih, Dava. Oke. Kalau Teh Sapia ada? Iya, Pak. Iya. Teh Sapia, NIM itu singkatan atau akronim? Kalau NIM itu singkatan kan? Singkatan, oke. ITB? Singkatan. Singkatan. UPI? Singkatan. Singkatan. Jadi yang akronim yang mana, Teh? Yang mana ya? Yang akronim tuh yang kayak gabungan gitu, kayak misalnya kayak UNPAD kan? UNPAD, oke. UNPAD itu akronim. Oke. Iya, karena dia gabungan gitu. Kalau singkatan ya disingkat gitu, kayak semua huruf depannya. Oh, tiap huruf depannya. Oke. Baik. Terima kasih. Teh Nabil, terakhir, ya. Teh Nabil. Iya, Pak. Ya. Jadi SIM itu singkatan atau akronim? Akronim kalau saya. Kalau NIM singkatan. Singkatan, oke. Kalau UPI? Kalau UPI singkatan. Singkatan, oke. KTP? Akronim. Akronim, oke, ya. Terima kasih, Teh Nabil. Ini Ya, teman-teman belum bisa membedakan antara akronim dan singkatan, teman-teman, ya. Sudah saya cek, ya. Jadi tidak tahu ini mana yang singkatan, mana yang akronim. Oke, coba harus dilihat lagi itu teman semuanya. Akronim itu, ya, terdiri dari suku kata antara vokal dan konsonan. Jadi gabungan suku kata antara vokal dan konsonan. Tahu kan ya vokal? Nah, ada huruf vokal, ada huruf konsonan ya. Nah, jadi gabungan suku kata, gabungan vokal dan konsonan mudah ya. Gabungan suku kata vokal dan
konsonan, kemudian bisa dibaca. Ya, bisa dipahami? Gabungan antara vokal dan konsonan, kemudian bisa dibaca. Ya, oke. Jadi Teh Nabil, UPI itu singkatan atau akronim? Bapak maaf tadi yang kata Bapak gabungan dari huruf vokal dan apa huruf konsonan itu apa Pak? Tadi kurang jelas. Oh ya, jadi akronim itu gabungan huruf vokal dan juga konsonan, ya, atau konsonan vokal. Jadi intinya gabungan huruf vokal dan konsonan, kemudian bisa dibaca, ya, kemudian bisa dibaca. Oke, saya tanya, kalau UPI akronim atau Akronim, singkatan? Pak. Akronim. Oke, karena apa? Karena terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan dan bisa Oke. dibaca. Mana huruf vokalnya? U sama I. U sama Dan I. U sama I. Oke. Konsonannya mana? P. P. Oke. Berarti itu termasuk ke dalam akronim, ya? Akronim. Kalau Teh Nabila menganggap itu adalah singkatan, UPI itu singkatan, maka bacanya bukan UPI, Teh. Tapi bacanya adalah UPI. Nah, gitu ya. Kalau SIM itu dianggap singkatan, maka bacanya jadinya SIM. Ya, paham sampai di sini nggak? Paham nggak? Oke. Paham, Bapak. Oke, jadi sekali lagi singkatan dan akronim itu berbeda, ya, gitu. Nah, coba kalau sudah paham, coba Teh Sapa. Coba ininya namanya diakronimkan, bisa tidak Teh? Dibuat menjadi akronim. Kalau akronim berarti nama saya jadi Sedea gitu. Sedea, oke. Bisa ya? Bisa, oke. Nah itu akronimnya. Tapi kalau disingkat? Kalau disingkat jadi SDEA. SDA, oke. Ya, nah itu ya. Nah, udah paham berarti ya. Nah ini seringkali, padahal ini sering ditemukan dan sering ditemui, banyak ditemui baik itu di dalam tulisan maupun di dalam kehidupan nyata, artinya di tempat-tempat. Nah ini kemudian harus teman-teman bisa membedakan, ya. Gitu. Itu saja dari saya, barangkali teman-teman sebagai penegasannya, mudah-mudahan itu bisa juga membuat teman-teman menjadi lebih paham. Karena yang lebih penting adalah tidak hanya sebatas mengetahui aturan ini, tapi juga harus memahami, dan tidak hanya batas memahami saja, tetapi yang lebih penting Kang Tegar adalah mempraktiskannya. Karena ini adalah aturan praktis, maka teman-teman mestinya bisa menerapkan ini secara praktis. Nah, untuk memperdalam ini, boleh silakan teman-teman analisis tulisan-tulisan yang sudah jadi, baik itu dari makalah, baik itu dari artikel, ataupun dari mana saja tulisannya, surat kabar manapun. Nah, coba dikritisi apakah itu sudah memenuhi aturan EBI atau belum, gitu ya. Kalau saya sarankan sih menganalisisnya dari skripsi, sekaligus teman-teman bisa mengenal skripsi itu seperti apa, struktur dan isinya seperti apa. Nah, banyak yang keliru itu di ucapan terima kasih, ya. Coba lihat di skripsi itu ada ucapan terima kasih. Itu sampai ada yang 2 lembar, 3 lembar. Isinya apa sih sebetulnya? Itu sampai semuanya disebutin di sana. Termasuk ibu kos di sana. Terima kasih kepada ibu kos yang sudah menampung saya walaupun saya belum bayar 1 bulan. Ada yang begitu, ya. Nah, kemudian juga ada yang terima kasih juga kepada warung Tegal yang ada di tempat kos saya, gitu, yang sudah memberikan saya hutang, kalau nggak salah memberikan belum bayar 1 kali, dan seterusnya, gitu ya. Intinya ini lucu, tapi kemudian banyak juga yang ada kekeliruan dalam penggunaan EBI-nya di sana, ya. Nah, coba lihat di skripsi itu, dari ucapan terima kasih saja dulu, baru ke yang lain-lainnya nanti dilihat. Karena ini akan lebih memudahkan teman-teman di dalam mempraktiskan ini.
Karena sekali lagi ini lebih cocok kita secara praktis sebetulnya. Kita sodorkan ada satu kalimat yang dimana di sana kalimat tersebut kita perlu perbaiki. Nah, dari mulai ejaannya yang digunakan di sana, kapitalnya sudah sesuaikah, huruf miringnya sudah sesuaikah, atau tidak sesuai, gitu ya. Itu yang jauh lebih bagus, lebih penting dan lebih bisa kemudian teman-teman bisa menerapkan itu. Ya, demikian saya kira penegasan ini ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada saya Safa dan juga teman-teman dari kelompok 2 ya yang sudah menyajikan materinya di pagi hari ini. Tetap semangat ya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Kita berjumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa terakhir saya lupa minggu depan itu kan UTS ya. Yang UTS itu kan sudah kita sepakati ya teman-teman semuanya adalah isian yang dari buku itu ya. Yang kemudian itu nanti perlu kemudian di rename nama NIM dulu, kemudian baru nama, lalu diunggah ke pada yang slotnya di UTS. Nah, itu tidak perlu di minggu depan. Kalau Teh Nabila sudah selesai, hari ini sudah selesai, itu langsung saja diunggah, gitu ya. Jadi di minggu depan tidak ada Zoom, teman-teman semuanya tidak ada presentasi, jadi cukup untuk mengumpulkan UTS saja, ya. Nah, itu terakhir, batas terakhirnya di minggu depan. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Cukup ya? Untuk kehadiran saya sudah nanti saya hadirkan di spotnya untuk nantinya kemudian Teh Namira nanti untuk mengakses kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Silakan lanjutkan kembali aktivitas teman-teman semuanya. Ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang di Zoom ini ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.